Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukyasada, TPM 2354. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif melalui metode biodrying. Sampah makanan dapat menjadi sumber energi melalui metode biodrying. Proses ini mengurangi kelembapan dan menghasilkan bahan bakar alternatif. Dengan memanfaatkan sampah makanan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sampah makanan. Sampah makanan merupakan sumber potensial untuk energi. Komposisi yang kaya akan bahan organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Dengan pengolahan yang tepat, sampah makanan dapat menjadi sumber energi yang berkelanjutan. Biodrying. Biodrying adalah metode teknologi pengeringan sampah organik yang memanfaatkan mikroorganisme. Proses ini mengurangi kelembapan dan meningkatkan nilai kalor sampah. Dengan biodrying, sampah makanan dapat diubah menjadi bahan bakar yang efisien. Proses biodrying. Proses biodrying melibatkan pengaturan suhu dan air aerasi untuk mengurangi kelembapan sampah. Mikroorganisme menguraikan bahan organik, menghasilkan panas, dan meningkatkan nilai kalor. Proses ini mengubah sampah makanan menjadi bahan bakar alternatif yang efisien. Nilai kalor. Sampah makanan yang telah melalui proses biodrying memiliki nilai kalor yang tinggi. Dengan nilai kalor yang tinggi, sampah makanan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menghasilkan energi. Pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Manfaat lingkungan. Manfaat terhadap lingkungan, pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif melalui metode biodrying memiliki dampak positif terhadap lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengurangan volume sampah, dan pengurangan ketergantungan pada sumber energi fosil adalah beberapa manfaatnya. Penerapan praktis, pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif melalui biodrying dapat diterapkan di berbagai skala, mulai dari skala rumah tangga hingga industri teknologi. Ini dapat memberikan solusi untuk pengolahan sampah dan berkelanjutan energi. Pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif melalui metode biodrying merupakan langkah menuju keberlanjutan energi dengan memanfaatkan sumber energi yang terbarukan dari sampah makanan. Kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ketergantungan pada sumber energi konvensional. Nah, tantangan untuk biodrying ini meskipun memiliki potensi besar, tapi pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif melalui metode biodrying juga menghadapi beberapa tantangan dari pengolahan logistik hingga aspek teknis. Tantangan ini perlu diatasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah makanan sebagai sumber energi. Untuk pengembangan di masa depan, pengembangan teknologi biodrying dan pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif harus terus dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Potensial pemanfaatan sampah makanan sebagai sumber energi dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan energi. Jadi kesimpulan dari biodrying ini adalah pemanfaatan sampah makanan sebagai bahan bakar alternatif melalui metode ya biodrying memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan energi dengan pengolahan yang tepat. Sampah makanan dapat menjadi sumber energi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lanjut ke PPT selanjutnya. Selanjutnya ada perubahan ekosistem laut akibat pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia.
Pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia telah menyebabkan perubahan ekosistem laut yang signifikan. Bahan kimia yang terbuang ke laut mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies di laut. Selain itu, ekosistem yang rusak juga berdampak pada masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam presentasi ini akan dibahas dampak pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia terhadap ekosistem laut. Pencemaran bahan kimia. Pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia meliputi limbah minyak, logam berat, dan pestisida. Bahan-bahan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Limbah minyak menyebabkan keracunan pada hewan laut, logam berat dapat akumulasi dalam jaring-jaring makanan, dan pestisida merusak habitat alami. Dampak pencemaran bahan kimia ini perlu segera diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dampak spesies laut. Pencemaran bahan kimia mengakibatkan kematian massal dan penurunan populasi spesies laut. Organisme seperti ikan, karang, dan plankton menjadi rentan terhadap bahan kimia beracun. Selain itu, mutasi genetik juga dapat terjadi pada spesies yang terpapar bahan kimia. Hal ini mengancam keberagaman hayati dan keberlangsungan spesies laut di perairan Indonesia. Gangguan pada rantai makanan. Pencemaran bahan kimia mengganggu rantai makanan di ekosistem laut. Bahan kimia yang telah terakumulasi dalam tubuh organisme dapat menyebabkan gangguan reproduksi dan penurunan kelahiran. Hal ini berdampak pada keberlangsungan populasi hewan laut yang bergantung pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan kegagalan sistem ekologis yang kompleks. Dampak sosial dan ekonomi. Pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal Indonesia berdampak pada masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut, penurunan populasi ikan, dan kerusakan karang mengancam nafkah dan penghidupan mereka. Selain itu, sektor pariwisata yang bergantung pada keindahan ekosistem laut juga terdampak. Upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem laut menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir. Regulasi dan penegakan hukum. Diperlukan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelarangan lingkungan. Selain itu, perusahaan kapal juga perlu bertanggung jawab untuk mengolah limbah dan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Pentingnya kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah kunci dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Pendidikan dan kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan perlu ditingkatkan. Masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus saling berperan dalam mengurangi pencemaran dan melestarikan keanekaragaman hayati laut. Hanya dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menjaga ekosistem laut untuk generasi mendatang. Teknologi dan inovasi. Pengembangan teknologi dan inovasi dapat membantu mengatasi masalah pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah kapal, pengawasan populasi laut, inovasi juga diperlukan dalam pengembangan metode deteksi dan pemulihan ekosistem laut yang tercemar. Kolaborasi antara industri, akademisi, dan pemerintah penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kerjasama internasional. Pencemaran bahan kimia di perairan Indonesia juga membutuhkan kerjasama internasional. Negara-negara lain perlu berperan dalam mencegah dan mengatasi pencemaran yang berasal dari perusahaan kapal mereka. Melalui kerjasama internasional dapat dilakukan pertukaran pengetahuan dan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut secara global. Tantangan dan peluang mengatasi pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia adalah tantangan besar, namun juga terdapat peluang untuk perbaikan dengan adanya regulasi yang ketat, penegakan hukum efektif, dan kesadaran lingkungan yang tinggi. Kita dapat melindungi ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Peluang juga terbuka lebar untuk pengembangan industri ramah lingkungan yang berkelanjutan dan inovasi teknologi dalam pengolahan limbah kapal. Jadi kesimpulan kali ini adalah pencemaran bahan kimia oleh perusahaan kapal di Indonesia telah menyebabkan perubahan ekosistem laut yang signifikan. Dampaknya terhadap spesies laut, rantai makanan, dan masyarakat pesisir sangatlah serius. Diperlukan regulasi yang ketat, penegakan hukum yang efektif, kesadaran lingkungan, teknologi dan inovasi, serta kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini. Melalui upaya bersama, kita dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan masyarakat yang bergantung padanya.
Selanjutnya, perdebatan evolusi antara spesies. Perspektif leluhur sama. Pengantar evolusi. Selamat datang dalam presentasi tentang perdebatan evolusi antar spesies. Kita akan menjelajahi perspektif leluhur yang sama dalam evolusi. Definisi evolusi. Evolusi adalah perubahan terhadap dalam bertahap dalam waktu warisan genetik suatu populasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini melibatkan perubahan genetik yang memungkinkan spesies beradaptasi dengan lingkungan mereka seiring waktu. Teori evolusi. Teori evolusi oleh Charles Darwin menyebutkan bahwa spesies yang berevolusi melalui seleksi alam, individu dengan sifat yang menguntungkan akan bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang tidak menguntungkan akan punah. Bukti fosil. Bukti fosil pendukung evolusi. Dengan menunjukkan perubahan morfologi spesies dari masa ke masa, fosil juga mengungkapkan adanya spesies purba yang telah punah. Anatomi banding. Perbandingan anatomi antara spesies dapat memberikan bukti evolusi. Struktur yang serupa antara spesies menunjukkan adanya leluhur bersama. Genetika molekuler. Pembandingan genetika molekuler antara spesies dapat mengungkapkan hubungan evolusioner. Kemiripan dalam urutan DNA menunjukkan kedekatan evolusioner. Perdebatan kreasionisme. Kreasionisme adalah pandangan bahwa kehidupan diciptakan oleh entitas ilahi dan tidak melalui evolusi. Perdebatan ini sering melibatkan agama dan ilmu pengetahuan. Perdebatan desain intelijen. Desain intelijen adalah pandangan bahwa kehidupan kompleks mengindikasikan adanya pencipta cerdas. Ini mempertanyakan kemampuan evolusi untuk menjelaskan kompleks biologis. Perdebatan Lamarckisme. Lamarckisme adalah teori bahwa karakteristik yang diperoleh selama kehidupan dapat diwariskan pada keturunan. Ini bertentangan dengan prinsip seleksi alam dalam teori evolusi. Perdebatan kreatisme. Kreatisme adalah pandangan bahwa kehidupan diciptakan secara ajaib dan tidak melalui proses evolusi. Ini seringkali bertentangan dengan bukti ilmiah yang mendukung evolusi. Jadi kesimpulannya, dalam perdebatan evolusi antar spesies, bukti ilmiah mendukung teori evolusi dan seleksi alam, meskipun ada pandangan alternatif. Konsensus ilmiah mengakui evolusi sebagai dasar biologi modern. Dan terakhir, ada keanekaragaman hayati habitat gajah Sumatera. Gajah Sumatera, Elephant maximus sumatranus, merupakan spesies endemik yang hidup di hutan hujan tropis Sumatera. Habitatnya terancam oleh deforestasi dan pemburuan ilegal. Populasi gajah Sumatera terus menurun, memerlukan perlindungan yang lebih serius. Karakteristik gajah Sumatera. Gajah Sumatera memiliki ukuran tubuh kecil dibandingkan dengan gajah lainnya. Mereka memiliki telinga yang lebih kecil dan tengkorak yang lebih melengkung. Gadingnya juga lebih kecil dan lebih lunak. Adaptasi ini memungkinkan mereka bergerak di hutan hujan yang lebat. Habitat alami. Hutan hujan tropis merupakan habitat utama bagi gajah Sumatera. Mereka membutuhkan lahan yang luas beragam vegetasi untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Kehilangan habitat alami mereka akan mengancam keberlangsungan hidup spesies ini. Ancaman terhadap habitat. Penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan menjadi ancaman serius bagi habitat gajah Sumatera. Selain itu, perburuan ilegal untuk gading juga mengancam keberlangsungan hidup spesies ini. Perlindungan habitat. Perlindungan habitat gajah Sumatera memerlukan pengawasan hutan dan upaya reboisasi yang masif. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang ketat terhadap
perburuan ilegal dan pengawasan ketat terhadap aktivitas ilegal di hutan. Peran komunitas lokal. Melibatkan komunitas lokal dalam upaya perlindungan habitat gajah Sumatera sangat penting. Edukasi tentang pentingnya menjaga habitat dan mengurangi konflik antara manusia dan gajah perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan konservasi. Upaya konservasi. Upaya konservasi gajah Sumatera meliputi penelitian populasi, pemantauan keberadaan, dan upaya relokasi yang jika diperlukan. Perlindungan habitat dan pengurangan konflik antara manusia dan gajah juga merupakan bagian penting dari upaya konservasi. Kesadaran global. Peningkatan kesadaran global tentang keberadaan gajah Sumatera dan ancaman terhadap habitatnya sangat penting. Dukungan dari masyarakat internasional dapat membantu memperkuat upaya konservasi dan perlindungan habitat gajah Sumatera. Keberlanjutan konservasi. Keberlanjutan konservasi habitat. Keberlanjutan konservasi habitat gajah Sumatera memerlukan kerjasama lintas sektor dan perencanaan jangka panjang yang terintegritas. Hanya dengan upaya bersama kita dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies ini dan habitatnya. Pengetahuan hukum terhadap pemburuan ilegal dan pengurangan aktivitas penebangan liar sangat penting. Selain itu, perlu adanya upaya negosiasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung konservasi habitat gajah Sumatera. Kesimpulannya adalah perlindungan gajah Sumatera merupakan tugas bersama untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies ini. Dukungan global, perlindungan hutan, dan keterlibatan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan konservasi habitat gajah Sumatera. Oke, sekian presentasi uh, saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.